dari kelompok 8. Di sini kami akan melakukan sebuah podcast untuk memenuhi ujian akhir semester. Setiap anggota yang hadir saat ini akan menyampaikan pendapat atau argumennya mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan hak dan kewajiban. Sudah menjadi hak warga negara atas kesehatannya, dan kewajiban pemerintah pula untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui saat ini, permasalahan mengenai COVID-19 di Indonesia masih hangat diperbincangkan, terlebih mengenai vaksinasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya penekanan tingkat COVID-19 di Indonesia. Banyak sekali informasi atau isu-isu yang beredar yang masih dilakukan kebenarannya mengenai vaksinasi ini. Oleh karena itu, saya bertanya kepada Mbak Niza terlebih dahulu. Mbak Niza, bagaimana tanggapan Anda mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya pemberian vaksin kepada masyarakat? Ya, menurut saya tentunya banyak upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang peduli terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Dalam upaya pengadaan vaksin, pemerintah benar-benar mempertimbangkan faktor keamanan vaksin, terutama dalam proses uji klinis vaksin. Pemberian vaksin ini merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Mungkin itu saja menurut saya. Oke, Mbak Onyx mungkin ingin memberikan pendapat? Iya, terima kasih kepada Mbak Niza. Tetapi menurut saya, apakah pemerintah itu mempertimbangkan vaksinasi untuk masyarakat? Terus pemerintah saja belum memberikan edukasi dan informasi terkait vaksin yang akan diberikan. Kemudian tentang tenaga kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah untuk menjadi garda terdepan harus diberikan vaksin. Tetapi masih ada, bahkan mungkin masih banyak nakes yang meragukan vaksin karena belum teruji secara klinis maupun BPOM. Bahkan nih, masyarakat yang menolak vaksin akan diberi sanksi pidana dan denda. Mungkin audiens atau moderator dapat memberikan jawaban yang tepat. Oke, tadi ada pertanyaan bahwa tenaga kesehatan saja masih ada keraguan mengenai kandungan dari vaksin. Berarti masyarakat wajar merasa takut ketika akan melakukan vaksinasi. Bagaimana tanggapannya Mbak Ratih? Oke, menurut saya wajar banyak orang yang ragu dan enggan untuk melakukan vaksin. Apalagi sekarang banyak sekali kasus yang mengalami sakit, kelumpuhan, bahkan sampai meninggal setelah diberi vaksin. Dan juga banyak oknum yang memberikan vaksin palsu atau bahkan memberikan suntikan kosong kepada penerima vaksin. Sekian pendapat dari saya. Maaf, sebelumnya saya ingin menanggapi informasi dari Mbak Onyx tadi. Apakah informasi yang Mbak sampaikan tadi itu sudah valid? Karena pada era digital seperti saat ini akan banyak informasi yang dapat menyebar secara cepat dan tanpa batas. Jadi masyarakat harus bisa lebih waspada dan bijak dalam menyaring informasi, termasuk informasi mengenai COVID-19 ini. Banyak informasi yang beredar itu keliru, seperti ada yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu tidak aman untuk digunakan, atau ada yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 ini mengandung bahan yang tidak halal. Informasi seperti ini kan harus dicari tahu dahulu kebenarannya, karena pasti pemerintah Indonesia telah melakukan banyak pertimbangan sebelum memasukkan dan memberikannya kepada masyarakat Indonesia, termasuk kandungan yang terdapat dalam vaksin tersebut. Sekian. Saya akan menanggapi pernyataan dari Mbak Mary. Begini, apakah ada jaminan yang bisa dipertanggungjawabkan atas vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah? Sekian dari saya. Oke, kita minta pendapat kepada Mas Adit. Bagaimana tanggapan Anda, Mas? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan coba bantu menjawab dari pertanyaan Mas Satya. Mungkin ini juga sebagai sedikit sanggahan bagi pendapat dari Mbak Onik tadi ya. Setelah saya mencari dari beberapa sumber, saya menemukan bahwa juru bicara vaksinasi COVID-19 dari BPOM sendiri sudah mengungkapkan bahwa BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization pada tanggal 22 Februari 2021 mengenai penggunaan vaksin pada masa vaksinasi ini. Selain itu juga pemerintah sendiri
telah memaparkan bahwa vaksin yang digunakan telah teruji klinis dan telah melewati uji lab resmi. Sekian pendapat dari saya. Oke, kita beralih ke sosialisasinya mungkin. Menurut Mbak Nadila nih, menurut Anda sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi? Kalau menurut saya sih sudah ya, karena sudah dibuktikan dengan banyaknya media yang digandeng oleh pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi. Bahkan pemerintah sendiri juga mengajak para influencer dan artis untuk ikut serta dalam kegiatan vaksinasi. Jadi saya rasa dengan berbagai cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut sudah sangat cukup untuk menyadarkan masyarakat. Kalau begitu, kenapa sih masih banyak masyarakat yang menolak vaksinasi walaupun pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi, baik melalui sosial media atau secara langsung? Kalau itu sih tinggal kembali ke masyarakatnya sendiri, apakah mereka sudah secara aktif mencari informasi mengenai pentingnya vaksinasi atau belum. Soalnya kan pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi melalui berbagai media. Terima kasih. Oke, mungkin Mas Elham ingin menanggapi? Kalau menurut saya sih kurang tepat ya sosialisasi yang dilakukan pemerintah, karena sosialisasi tidak cukup hanya melalui media, karena banyak masyarakat Indonesia yang masih ada di pedalaman yang belum terjangkau internet, dan tentunya juga dengan orang tua yang mereka belum menggunakan media sosial. Jadi menurut saya mereka belum tahu mengenai apa manfaat vaksin dan pentingnya vaksinasi itu seperti apa dan indikasi vaksinasi itu seperti apa. Oke, jadi menurut Anda upaya pemerintah melakukan sosialisasi ini kurang menjangkau masyarakat umum, terutama yang mungkin tinggal di kawasan terpencil, seperti itu? Ya, seperti itu yang mendapat saya. Oke, karena mungkin keterbatasan waktu, podcast kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan tanggapannya. Dan sekali lagi podcast ini hanya memberikan pendapat antar individu mengenai COVID-19 dan hak dan kewajiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.